Hari ini kita akan membandingkan dua jam yang punya diameter yang mirip, yaitu SKX 009 dan Seiko Mini Turtle. Let's go kita bahas. Oke, jadi dua jam ini adalah dua jam yang statusnya sekarang sudah discontinue, teman-teman. Jadi SKX 009 itu udah discontinue dari mungkin tahun 2019. Kalau yang Mini Turtle ini aku kurang tahu kapan discontinue, tapi sekarang statusnya sudah discontinue karena sudah mulai susah dicari di marketplace. Nah, untuk sejarahnya sendiri, SKX 009 ini lebih lebih legend lah ketimbang Seiko Mini Turtle. Karena ini desainnya ini sudah diproduksi dari tahun 90-an, teman-teman. Jadi SKX itu sudah dari tahun 90-an, yang mana mesinnya atau kalibernya ini masih memakai 7S26 yang tentu tidak bisa hacking dan hand winding untuk jam ini. Nah, sedangkan untuk Seiko Mini Turtle ini diproduksinya kayak kalau tidak salah sekitar tahun 2017 sampai mungkin 2020-an gitu discontinue-nya. Dan karena dia sudah masuk lini Prospex, sudah ada logo Prospexnya, jadi dia sudah menggunakan mesin yang terbaru 4R35, yang mana dia sudah mendukung hacking and hand winding. Nah, itu adalah salah satu keunggulan kalau dari sisi speknya dibanding SKX series. Nah, sekarang kita bicara ke dimensi kedua jam ini. Jam SKX ini dimensinya sekitar 42 mm dan Seiko Mini Turtle ini sekitar 42, sekian milimeter. Secara diameter si Mini Turtle ini lebih besar dari SKX, tapi dari sisi lug to lug itu dari atas ke bawah, Mini Turtle ini lebih pendek daripada Seiko SKX, dimana Mini Turtle ini 43 mm lug to lugnya, yang menjadikan Seiko Mini Turtle ini lebih membulat, teman-teman. Jadi bentuknya tuh unik banget di tangan. Nah, sedangkan untuk SKX ini sekitar 46 mm, jadi di tangan tuh lebih lebar. Dan sebenarnya Seiko Mini Turtle ini adalah sebuah jawaban dari teman-teman yang mungkin suka dengan jam Seiko Turtle tapi pengen diameter yang lebih kecil. Oke, kita beralih ke materialnya, teman-teman. Nah, BTW ini semua rantainya udah aku ganti ke rantai aftermarket dengan tipe presidensial ya. Jadi kedua rantai ini bukan rantai original, tapi di dalam penjualannya dulu itu SKX itu ada versi rubber, ada versi jubil. Nah, sedangkan kalau yang Mini Turtle itu ada rubber dan ada versi yang oyster style bracelet gitu. Kemudian untuk kacanya, kedua kacanya ini masih pakai Hardlex, teman-teman. Jadi belum yang sapphire kristal, cuma yang di Seiko Mini Turtle ini ada cyclopsnya berbentuk bulatan kecil di kalendernya. Untuk kombinasinya Seiko SKX itu ada day date, sedangkan Seiko Mini Turtle itu cuma ada tanggal doang tanpa ada day-nya. Nah, untuk bezelnya juga masih pakai aluminium ya, 120 klik, sama SKX juga masih 120 klik, masih pakai aluminium. Jadi secara spesifikasi masih sama lah. Nah, oke, sekarang untuk kenyamanan di pergelangan tangan. Sebenarnya ini suatu hal yang subjektif, cuma kalau dari aku sendiri, aku lebih nyaman menggunakan Seiko Mini Turtle ini karena tanganku kecil dan ini lug to lugnya dan diameternya juga lumayan kecil, jadi aku merasa ini tuh lebih enak dipakai di tangan. Sedangkan kalau sebenarnya yang SKX ini juga masih nyaman-nyaman aja, cuma kalau dibandingkan dari kedua jam tangan ini antara SKX dan Mini Turtle, itu aku lebih demen, lebih suka pakai yang Mini Turtle tuh. Jadi sebenarnya ini preferensi masing-masing, tapi kalau dari aku reviewnya aku lebih nyaman menggunakan yang Mini Turtle. Oke, sekarang ketersediaan di marketplace dan di forum-forum jual beli.
Keduanya ini sama-sama sudah mulai susah teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin nggak mau ketinggalan punya jam yang sangat ikonik, sangat historical, ini keduanya sebenarnya cukup oke, tapi SKX ini punya sisi nilai collectible lebih tinggi lah ketimbang yang mini turtle ini. Nah, untuk harganya juga masih kalau nggak salah sekitar 3 juta sampai 4 jutaan itu sudah dapat untuk SKX ini. Tapi kalau bicara spek to price itu sebenarnya kurang worth it. Cuma kalau melihat dari sisi historis, sisi prestis, sisi emosional, ini jam legend. Nah, sedangkan yang ini juga dari 3 jutaan sampai 4 jutaan itu untuk harga secondnya sebenarnya tidak terlalu historical, tidak terlalu ikonik untuk desain ini, karena seri yang lebih historical itu sebenarnya yang seri turtle, yang seri agak lebih besar. Tapi yang ini adalah sebuah alternatif untuk teman-teman yang pengen Seiko turtle tapi lengan teman-teman itu kekecilan, jadi bisa jadi opsi untuk teman-teman memilikinya. Oke, jadi itu aja untuk review kali ini, perbandingan yang mungkin nggak orang-orang cari, tapi aku pengen membandingkan karena pada dasarnya untuk dimensinya itu mirip-mirip. Jadi mungkin teman-teman yang bingung mau ngambil yang mana, itu balik lagi ke selera teman-teman. Jadi aku sudah memaparkan perbandingannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.